bisa saja tiba-tiba masuk ke alam bangsa jin dengan cara tidak sengaja seperti yang saya alami. Ada yang bisa cepat kembali ke alam nyata, tapi ada juga yang lama baru bisa kembali. Saliring Samirana kaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah kisah yang pernah saya alami sendiri. Ini kisah nyata. Zaman masih muda dulu, saya itu punya kebiasaan yang tidak dilakukan pada orang pada umumnya, yaitu mancing menjelang surup atau sore jam 5 baru berangkat, dan kadang malah jam 10 malam itu baru berangkat mancing. Biasanya saya berangkat mancingnya itu bersama seorang teman saya. Mancingnya itu di sungai pinggiran perkampungan di desa lain, kadang ya di sungai Tempuran di tengah rawa-rawa yang tempat tersebut terkenal angker juga. Sungai Tempuran atau sungai yang dari dua arah yang bertemuan itu kan terkenal sangat angker sekali. Dan saya itu suka mancing di tempat tersebut pada malam-malam. Dan saya mancing sendirian di situ. Suatu malam saya berangkat mancing sendiri di kampung sebelah desa saya. Berangkat sekitar jam 10-an dan kurang lebih jam 12.30-an itu atau jam setengah 1 saya mau pulang. Karena di lokasi mancing tadi banyak nyamuk. Dan pada waktu itu seingat saya lupa nggak bawa lotion anti nyamuk. Jadi saya dikeroyok nyamuk banyak sekali. Saya lalu pulang, tapi mencoba lewat jalan alternatif yang sebelumnya belum pernah saya lewati. Jalan tersebut menyusuri pinggir sungai. Dan tiba-tiba ada hal aneh yang saya lihat. Saya itu masuk ke perkampungan dan melihat beberapa warga. Itu yang wanita mengenakan mukena dan yang laki-laki mengenakan sarung dan peci. Mereka sedang menuju musola di seberang sungai. Di dekat musola tadi juga terlihat banyak orang yang sedang siap-siap mau berjamaah sembahyang. Saya jadi bingung. Itu baru jam setengah 1 kok mereka sudah mau jamaah subuh. Dan anehnya saya menyapa mereka, tapi tidak ada satupun yang menjawab dan mempedulikan saya. Bahkan mereka tidak melihat saya, melihat ke arah saya. Saya merasa heran, tapi saya tetap jalan dan fokus mencari jalan tembusan ke jalan raya yang menuju kampung saya. Tapi saya malah bingung. Akhirnya saya itu muter-muter nggak sampai jalan raya. Malahan saya tembus menjauh dari jalan raya menuju kampung lain. Dan akhirnya saya mendengar suara adzan dari masjid di kampung tersebut. Lalu saya memutuskan untuk memutar balik menaiki motor menuju arah suara adzan tadi. Karena lokasi masjid tersebut jalannya kan tembus sampai jalan raya. Jadi semenjak terjadi itu subuh saya baru sampai rumah. Dan setelah pengalaman tersebut saya ceritakan pada sahabat saya yang rumahnya dekat dengan kampung tersebut. Ternyata saya lewat Bumi Telon. Bumi Telon itu dalam Jawanya tanah yang di situ menjadi
tanah perbatasan dari 3 kampung atau perkampungan. Dan dalam masyarakat Jawa, itu adalah tanah wingit atau tanah angker. Di situ kata sahabat saya juga ada makam kuno namanya makam Mbah Soronini. Dan di daerah tersebut ternyata juga sering terjadi orang yang dibingungkan seperti yang saya alami tadi. Dan setelah saya ingat-ingat kembali kejadian yang saya alami tadi, ternyata kejadiannya tepat pas pada malam pertengahan bulan. Seingat saya waktu itu memang pas ada bulan purnama. Memangnya ada apakah kalau di malam pertengahan bulan atau di malam tanggal 15 menurut tanggal Jawa atau Hijriah? Pada malam tersebut ternyata itu portal alam gaib, alam bangsa jin itu gerbangnya terbuka. Lebih-lebih pada tempat-tempat yang wingit atau angker. Selain malam pertengahan bulan, juga malam hari pertama atau malam tanggal 1, dan juga malam akhir bulan dalam penanggalan Jawa atau penanggalan Hijriah. Jadi hikmah yang bisa kita ambil dari pengalaman pribadi saya tadi terkait dengan alam gaib atau alam jin adalah yang pertama, ketika kita berada di tempat wingit atau angker seperti bumi telon atau bumi perbatasan dari 3 kampung yang berbeda yang diyakini angker, yang tempat tersebut dihuni oleh bangsa jin, kita harus berhati-hati. Ketika kita melewati di daerah yang dianggap angker tersebut, usahakan kita harus membaca doa, memohon perlindungan kepada Yang Maha Kuasa sesuai dengan ajaran agama kita masing-masing. Contoh bacaan doanya sebagai berikut. Aku menyebut nama Tuhan dan aku berlindung dengan kalimat Tuhan dari keburukan yang diciptakan. Itu salah satu doa ampuh yang sangat ditakuti oleh bangsa lelembut seperti bangsa jin. Andaikan kita tersesatkan oleh bangsa jin di alam mereka, kita akan mudah untuk kembali. Jadi itu tadi salah satu contoh doa yang bisa kita ucapkan. Berikutnya yang kedua, kita harus berhati-hati ketika bepergian pada saat malam pertengahan, malam awal dan malam akhir bulan. Mengapa? Karena pada ketiga malam tersebut memang terjadi benturan gaib yang tinggi. Portal-portal atau gerbang-gerbang alam gaib seperti alam bangsa jin ini terbuka di malam-malam tersebut. Makanya sampai ada petuah luhur dari para leluhur itu, kalau bisa di ketiga malam tadi diusahakan jangan berhubungan suami istri karena alasan untuk menghindari adanya gangguan dari bangsa lelembut, bangsa jin yang jahat. Dan biasanya salah satu tanda bahwa pada ketiga malam tadi kita sedang berada pada gerbang alam gaib, antaranya yang kita rasakan adalah kedua kuping kita itu berdengung sangat keras. Sampai-sampai kita tidak bisa mendengar suara di sekeliling kita. Dan itu bisa lama berdengungnya atau berkali-kali. Tidak seperti berdengung yang normal yang hanya beberapa detik saja lalu hilang. Itu kalau kuping yang berdengung yang normal-normal saja. Dan itu adalah salah satu tandanya. Dan jika kita mengalami hal tersebut, kita harus segera berpindah tempat dari tempat tersebut.
Lalu kita bersuci dan usahakan berdoa memohon keselamatan kepada Yang Maha Kuasa sesuai dengan agama dan keyakinan kita. Itulah pengalaman pribadi yang saya alami tentang kejadian yang terkait dengan alam bangsa jin pada tanggal malam 15 atau pertengahan bulan, yang bisa kita ambil hikmahnya bersama. Semoga kita sedulur semuanya selalu diberikan keselamatan oleh Yang Maha Esa, selamat dari segala macam mara bahaya. Demikian apa yang kami sampaikan dan apa yang kami bagikan ini semoga membawa manfaat dan keberkahan bagi hidup dan kehidupan kita semua. Keselamatan, kesejahteraan, dan keberkahan semoga terlimpahkan untuk kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi siapapun yang terlahir pada hari